Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Kembali kita manjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini Allah memberikan karunia berupa kesehatan dan terutama nikmat kesempatan, dan lebih khusus untuk nikmat iman dan Islam yang mendorong kita untuk bisa melakukan salat berjamaah, ya, salat maghrib berjamaah di Masjid Darul Ihsan ini. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kembali kita materi melanjutkan tahsin Al-Quran. Kita lanjutkan, kemarin itu adalah surah Al-Bayyinah. Ya, jadi tidak apa-apa dengan surah Al-Bayyinah kita mungkin 3 pertemuan, karena di samping mungkin kita untuk belajar memperbaiki bacaannya, mungkin paling tidak ada kita sedikit paham artinya. Untuk masalah membaca, menghafal dan memahami Al-Quran ini, memang kita seyogyanya sebagai orang yang beragama Islam, karena ini adalah dasar kita. Paling tidak disisihkan waktu dalam sehari itu kita gunakan untuk menghafal, ya, belajar membacanya dan belajar menghafalkannya dan memahaminya, dan berusaha apa yang kita pahami itu kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang namanya akhlak itu tidak sekonyong-konyong muncul, ya, tapi harus memang dengan pertama ya agak dipaksa-paksakan dulu, ya. Nanti lama-lama sudah menjadi biasa. Begitu sudah biasa kita lakukan, kalau kita tidak lakukan maka terasa ada yang kurang dari diri kita. Ya, kurang lebihlah dengan mungkin makan 3 kali sehari. Misalnya ada yang lupa untuk 1 kali waktu, ada terasa ada kekurangan bagi diri kita. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kalau kita tidak menyisihkan waktu, kalau misalnya cari-cari saja ada kesempatan, kapan ada kesempatan, karena banyak sekali pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan. Jadi memang perlu ada program kita, ya, apakah habis maghrib kita baca-baca atau habis subuh, yang jelas dalam 1 hari diusahakan itu. Bagi kita yang seperti usia saya, yang saya lakukan itu untuk belajar menghafal Qur'annya itu memang lebih mudah terkesan, teringat kalau sekaligus dengan artinya. Ya, jadi Quran yang ada tafsir mufradatnya, tafsir perkatanya itu membuat kita lebih mudah untuk bisa memahami, ya, dibanding dengan baca aja terus. Dan kalau kita pakai dalam sholat itu terkesan itu, karena beda kalau kita hanya sholat hanya
baca saja tidak paham maknanya dengan membaca yang kita paham maknanya, itu agak beda, ya. Karena kalau kita paham maknanya itu sudah di hati kita bisa merasakannya itu. Jadi sedikit banyaknya mengantarkan kita kepada kekhusyuan dalam beribadah. Baik. Ya. Ini karena panjang waktunya, pertama mungkin saya sampaikan dulu ada berapa yang berhubungan dengan ini, ada istilah-istilah. Yang pertama bahwa surah ini disebut dengan Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Itu terambil dari ayat yang pertama, di akhir ayat pertama di situ dikatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, bayyinah. Jadi bayyinatu kalau kita wakaf menjadi bayyinah. Jadi bukti yang nyata. Jadi kalau kita mungkin mengartikan ini kan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekafiran mereka sebelum datang ya, sehingga ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi bukti yang nyata itu adalah ya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran itu. Makanya pada ayat yang kedua dikatakan Rasulun minallahi yaslu suhufam mutahharah. Seorang Rasul dari Allah yang membacakan suhuf, ya, suhufam mutahharah. Di sini ada kata-kata kafir. Jadi kafir, kafaru, mereka yang kafir. Kata kafir itu berasal dari kata kafara, artinya menutup, membungkus. Ya, ibarat koper lah ya. Di dalam koper itu ada isinya, jadi penutupnya. Jadi itu berarti menyembunyikan sesuatu kebenaran, atau bisa dikatakan juga menolak kebenaran. Ya, yaitu menolak mungkin dengan adanya Allah, kebenaran Allah, kebenaran Rasulnya, dan kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Ya. Tapi juga kata kafir ini dikatakan min ahlil kitab, ada dari ahlil kitab. Jadi selain dari kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian siapapun yang menolaknya itu disebut dengan kafir. Dan bahkan dalam Islam kata kafir ini bisa juga dengan kafir nikmat ya, tapi bukan mengingkari nikmat, itu juga adalah bagian dari kekafiran. Ya, tapi ya bukan kafir yang tentang mengingkari Allah ya. Jadi ingkar terhadap nikmat itu juga adalah bagian dari kekafiran. Min ahlil kitabi, dari ahlil kitab. Nah, kata ahlil kitab lagi ini ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari Bani Israel, anak cucunya itu.
kemudian kitab-kitab yang sebelumnya turun seperti kitab Taurat dan yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian berikutnya nanti dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, pengikutnya itulah yang disebut dengan ahlul kitab. Jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti, tidak mengakui dengan kedatangan Rasul yang diutus oleh Allah dengan kitab sucinya, ya itulah yang disebut dengan orang-orang kafir ya pada saat itu. Ya. Kemudian kalau dikatakan sekarang masih adakah namanya ahlul kitab ya yang masih bisa yang masih teguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya ternyata karena namanya kitab suci yang sebelumnya tidak ada jaminan, ya sehingga sudah berat kita disampaikan kalau itu adalah masih konteks dalam kategori beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kitabnya itu hanya berlaku pada zamannya. Jadi begitu datang ke Rasulullah Muhammad dengan kitab suci Al-Quran, kemudian tidak percaya kepada Rasulullah dan kitab suci Al-Quran, berarti semuanya itu masuk dalam kategori orang-orang kafir. Ya. Jadi itu kita baca di surah. Oh ini ada sebutnya wal musyrik ya. Wal musyrikina. Apa itu orang wal musyrikina? Orang musyrik. Orang yang mensyirikatkan Allah, orang yang paham bahwa ada suatu kekuatan, ada sesuatu sesembahan, ada sesuatu yang lain yang menjadi sesembahan dia. Ya. Ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang musyrik juga adalah orang yang mengadakan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pengabdian di luar dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah itu ada tandingan-tandingan. Kalau Allah berkuasa berarti ada yang berkuasa selain itu. Kalau Allah yang hanya memberi, ada sesuatu lagi yang tempat memberi dan tempat berharap. Nah, orang-orang demikian ini disebut dengan orang musyrik. Ya, jadi dari ahli kitab juga ada orang-orang musyrik. Nah, jadi apalagi kalau di dalam surah Al-Maidah ayat 7 dan ayat 73, di situ dikatakan laqad kafaral ladzina sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan qalu innallaha, sesungguhnya Allah huwa Masih ibnu Maryam, dia Allah itu adalah putra Maryam. Nah, itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 72 kalau tidak salah, bisa dicek itu. Di ayat 73 juga dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsus tsalatsa. Ya. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu satu di dalam tiga dalam satu, yang sekarang itu disebut dengan ajaran Trinitas. Nah, itu kafir itu. Ya. Jadi selain dia menyandang kata kafir juga sekaligus sebagai musyrik. Nah.
Istilah musyrik ini apakah bisa berlaku juga untuk Islam? Ya iya. Orang-orang yang menyembah Allah dan ada masih menyembah selain Allah, ya itu juga disebut dengan musyrik. Bahkan syirik kecil, syirik kahfi, riya atau pamer adalah bagian dari syirik-syirik kecil. Ya, kenapa? Ya karena tujuan peribadatannya, tujuan melakukan pekerjaan hanya ingin dipuji oleh manusia. Yang seharusnya dalam konteks ayat Al-Bayyinah kan dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Jadi harus kita diperintahkan itu hanyalah untuk mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kalau satu ada amalan kita yang kita lakukan hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, riya, maka itu masuk dalam kategori syirik kecil. Ini sangat hati-hati kita ini yang begini-gini ya. Itu yang ada istilah-istilah di sini ya. Jadi ada orang-orang kafir, ada ahli kitab, ada orang-orang musyrik. Kemudian mungkin pelajaran yang kita dapat petik dalam ayat ini bahwa yang pertama, dalam hidup kita ini begitu kita diciptakan menjadi manusia, ya, Allah memberikan petunjuk lewat Rasulnya, lewat ayat-ayat suci yang Allah turunkan lewat Rasulnya. Siapapun yang menolak itu disebut dengan kafir. Siapapun yang menolak itu disebut dengan kafir. Dan orang kafir inilah yang menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Itu khalidina fiha. Nah, kan di sini ini ada ya. Ada kata di ayat keberapa itu? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari ahli kitab dan orang musyrik, maka ya masuk dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena menjadi bahan api neraka. Maka masuk dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, ternyata bahan api neraka itu adalah manusia dan batu. Dari mana kita dapatkan itu? Di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya, kita kalau buka surat Tahrim dapat di situ. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Tentu saja manusia siapa yang dimaksud di sini? Ya ini yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Yang mereka orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran bahwa ternyata makanan minuman dalam Al-Quran itu dalam neraka nanti itu ada al-gislin, ada al-hamim, apalagi itu yang nanah bercampur dengan darah itu. Ya ternyata itulah bisa saja dari darah dan nanah kita karena kita dibakar, disempurnakan lagi. Begitu dibakar kan tentu melepuh-melepuh. Ada airnya, ada nanahnya. Jadi bisa juga mungkin dari
dari teman-teman yang dibakar. Ya, itu minuman kita itu luar biasa itu. Karena tidak ada minuman selain itu, air mendidih, nana, luar biasa. Nah. Jadi kita bersyukur itu kakek nenek kita itu sudah Islam. Ini faktor keberuntungan. Karena seandainya kita mungkin di negara-negara ateis, ya mungkin belum tentu kita ya keislaman kita mungkin bisa saja Islam tapi melalui suatu perjuangan yang luar biasa. Tapi kalau kita ini kan sudah kakek nenek sudah Islam, itu satu faktor keberuntungan yang harus disyukuri. Jadi makanya saya sering katakan kalau dalam pembukaan alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Itu yang sering muncul, oh ya Allah, kita ini alhamdulillah. Ya. Kita diberikan nikmat iman dan Islam. Nah, jadi ada dua. Kalau bukan kafir, golongan manusia, tentu dia tergolong mukmin. Nah, kalau dalam ayat ini ada lagi nanti yang disebut dengan orang yang fasik, ya kan? Nah, kalau dalam konteks ayat ini ada dua, dan ternyata kategori kafir dan beriman ini tentu ya yang kafir itu kan masuk dalam neraka jahanam. Kemudian yang beriman, nah itu yang di dalam ayat yang ke-7 ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa 'amilus solihati, dan mengerjakan amal-amal kebajikan, amal soleh, ulaika hum, mereka itu adalah khairul ya bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang beriman dan beramal saleh. Nah, manusia yang terburuk adalah manusia kafir dan orang-orang yang musyrik. Nah, sehingga nanti balasannya ini pada ayat yang ke-8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adanin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jazaa'uhum, balasan mereka adalah inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka adalah jannah, surga, jannatu adanin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi inilah balasan orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh. Ya. Memang dalam Al-Quran terdapat ada beberapa ayat bahwa surga itu dikaitkan dengan ada sungai-sungai. Ya, sungai-sungai. Jannah itu, surga itu ada tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan Al-Quran itu, nanti itu kita sungai-sungai apa yang dimaksud, nanti cari dalam Quran surah Muhammad itu, atau ayat keberapa, dapat itu. Ternyata sungai-sungai itu ada sungai Anharul Laban, sungai terbuat dari susu. Anharun apa lagi itu? Ada sungai terbuat dari madu, ada sungai-sungai yang terbuat dari susu, ada sungai apa lagi itu? Ada berapa sungai yang ada di dalam Quran surah Muhammad itu? Bisa dicari. Tentu kita berpikir bahwa sungai-sungai yang terbuat dari madu dan susu, apakah, pertanyaan kita di situ adalah
dengan sungai-sungai yang Allah sediakan terbuat madu dari susu itu, adakah kotoran di dalam sungai? Ya. Seperti sungai-sungai yang ada di sekeliling kita itu kan banyak kotoran ya. Nah, tentu saja namanya surga sudah tidak ada kotoran. Surga itu sudah tidak ada kotoran. Nah, itu. Jadi terus bagaimana kalau kita berpikir, terus bagaimana yang kita makan, minum sehari-hari? Apakah hendak keluar dalam bentuk kotoran? Nah, itu kan pertanyaannya. Bagi kita orang awam kan bingung itu. Kita makan, kan di sana ada buah-buahan yang banyak, ada apa namanya di Quran surah apa itu di Ar-Rahman, kemudian yang berikutnya surah apa lagi yang dekat Ar-Rahman itu di situ wafaqihatin katsira la maqtu'ati wala mamnu'ah wa furusim marfu'ah dan walahmi thairin mimma yastahun. Itu banyak sekali tuh, ada daging-daging burung, kemudian ada buah-buahan. Nah, jadi kita makan sepuasnya, ya, kita minum air dari madu, susu. Apakah kita itu, pertanyaannya adalah apakah kita itu tidak buang air kecil dan air besar? Kira-kira gimana ini? Nah, jadi ternyata itu dalam hadis itu dijelaskan itu, ternyata kita makan sepuasnya, kita minum sepuasnya, nah terus dia keluar bukan dalam kotoran, ya, tapi hanya dalam bentuk sendawa dan keringat, dan keringat pun itu berbau harum, ya tidak seperti kalau kita keringat di dunia. Kenapa? Karena semua yang kita makan, kita minum, semuanya adalah bergizi, semuanya diserap oleh tubuh. Tidak ada ampasnya lagi. Namanya makanan terbaik semua, minuman yang terbaik. Tidak ada ampasnya. Jadi tidak ada lagi keluar berupa kencing. Tidak ada keluar lagi berupa beol. Itu nanti kita dapatkan di hadis-hadis itu baru ada. Ya. Jadi ini luar biasa ya, jannah. Nah, jadi jamaah sekalian, ini motivasi kita ini bahwa sisa hidup kita ini, ayolah kita syukuri. Coba kita amalkan dalam surah Al-Bayyinah, ya, berusaha menjadi orang yang iman kita selalu kita tingkatkan, diwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh, ya, supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi Allah Maha Penyayang, tapi hati-hati, Allah Maha keras siksaannya. Jadi ada hanya dua tempat, surga dan neraka. Kita sekarang hidup ini, ya, bagaimana mengarahkan diri kita, itu pilihan itu. Jadi memang dalam hidup kita kadang-kadang ada pilihan dan tidak ada pilihan. Ya. Kalau kita dulu dilahirkan menjadi laki atau perempuan, kan kita tidak milih. Ya kan? Sudah ditakdirkan, oh ya. Kita syukuri aja itu. Luar biasa. Ya alhamdulillah menjadi manusia. Coba kalau misalnya jadi setan atau iblis atau menjadi ular. Kita ini sudah luar biasa. Allah ciptakan, Allah pilih kita menjadi manusia. Ya. Nggak usah, kenapa aku menjadi laki-laki ya? Harus tanggung jawab mencari nafkah. Terus perempuan juga, kenapa aku menjadi perempuan? Ya, harus melahirkan, harus menyusui. Ya, luar biasalah kamu diciptakan menjadi manusia itu. Belum lagi kita sudah dipilih, dimasukkan dalam kategori orang beriman. Ini kan sudah luar biasa sekali. Bayangkan kalau jumlah populasi yang ada penduduk bumi kan kurang lebih 8 miliar. Yang 2 miliar ini aja adalah orang Islam.
Belum terlalu lama itu hanya 1,9, tapi akhir-akhir ini sudah, kalau kita cari di Google itu sudah mencapai 2 miliar. Nah, yang lain itu adalah Nasrani sekitar 2,6 miliar. Ateis itu miliaran juga. Nah, belum lagi seperti Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Jadi bayangkan itu 2 miliar di antara 8 miliar ini hanya 2 miliar yang menjadi Islam. Dan di luar dari Islam kan kafir semua kan. Kalau bukan musyrik ya kafir. Yang selamat. Nah, belum tentu yang 2 miliar ini rutin melaksanakan sholat. Belum. Ada yang hanya KTP-nya saja. Nah, belum tentu yang 2 miliar ini dalam melaksanakan sebagaimana dicantumkan Allah itu. Ya. Kita diberikan panca indera. Kita sudah dipilih menjadi manusia. Nah, terus begitu kita dipilih menjadi manusia, kita diberikan kekuasaan untuk menjadi khalifah, diberikan petunjuk menjadi orang-orang yang beriman, kemudian ada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tinggal kitanya, mau enggak kita mengikuti itu. Yang mau mengikuti itu yang akan selamat, yang tidak mengikuti itu akan menjadi celaka. Nah, jadi, dan ini pilihan kita itu. Jadi inilah pesan-pesan di dalam Quran surah Al-Bayyinah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dalam kategori aman wa amilus sholihah. Dan jannatin tajri min tahtil anhar, jannati adan, mudah-mudahan sebagai janji Allah ini kita akan dapatkan insyaallah dengan penuh perjuangan kita, dengan catatan apapun yang kita lakukan diusahakan dengan ikhlas. Ya, kita lakukan ya karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Karena Allah berikan kekuatan, karena mengikuti petunjuk Allah, karena mengikuti perintah Allah, untuk mendapatkan pahalanya Allah dan ingin mendapatkan surganya Allah. Ya seperti itu aja. Jadi berharap juga hanya kepada Allah, bertawakal, berserah diri juga hanya kepada Allah. Ya, tentu saja alangkah ingkarnya kita kalau Allah sudah menciptakan kita. Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Semuanya ini yang kita miliki adalah milik Allah. Begitu kita hadir dalam buminya Allah, baru kita menyembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu keingkaran yang luar biasa. Inilah orang-orang yang tidak mau mensyukuri, bersyukur. Makanya dalam Al-Quran juga Allah sudah tetapkan wa qalilan ma tashkurun. Sedikit saja di antara manusia ini yang mau bersyukur. Karena Allah sudah menentukan bahwa sedikit orang yang bersyukur, maka kita ini berjuang masuk dalam kategori orang yang masuk, orang sedikit, golongan orang yang sedikit. Sedikit saja orang-orang yang ikhlas. Sedikit. Ya. Bahkan di dalam surah Shad itu dikatakan la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka humul mukhlasin. Ya, setelah ada terjadi ini dialog antara ada malaikat, ada iblis. Begitu iblis karena kedurhakannya, kesombongannya, akhirnya ia dilaknat, akan dihukum, akan masuk dalam neraka jahanam bersama dengan turunannya. Langsung dia mengatakan, fa'anzirni ila yaumil waqtil ma'lum, beri tangguhlah aku sampai waktu yang ditentukan. Fa innaka laminal munzarin, maka sesungguhnya engkau wahai iblis akan diberikan ketangguhan sampai hari berbangkit.
langsung dia katakan la ubiyannahum ajmain, saya pasti membinasakan manusia semuanya. Pasti. Ada lagi yang dalam ayat lain tuh, aku datang dari arah kanan, arah kiri, belakang, muka, ada juga itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak dibinasakan oleh setan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Itu rahasianya sebenarnya. Keikhlasan. Keikhlasan. Nah, kita pun di bermuhammadiyah itu usahakan, dan saya yakin dalam bermuhammadiyah teman-teman berjuang, insya Allah di situ saya dapatkan orang-orang yang berjuang secara ikhlas. Tanpa menunggu ini dia lakukan. Tanpa menunggu uang baru gerak. Rela meluangkan pikirannya, tenaganya, hartanya, ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahasia yang Allah sebutkan dalam ini gitu menjadi dimasukkan dalam hati bahwa semuanya pasti dibinasakan oleh setan atau iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ini juga Allah ingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan harus komitmen, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kamu harus ya teguh mendirikan salat dan menunaikan zakat dan juga kewajiban yang lain. Saya kira mungkin ini yang kita sampaikan, karena dulu kita kan sudah selesai membaca ini ayat Al-Bayyinah. Jadi ini yang kita pahami, mudah-mudahan selain kita bisa membacanya, diusahakan untuk bisa menghafalnya dan mengamalkan apa yang ada di dalam surah Al-Bayyinah ini. Ya, termasuk masalah keikhlasan. Kemudian keimanan harus ditingkatkan, amal soleh harus diwujudkan. Keimanan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, yaitu amanu wa amilus sholihat, orang-orang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi diri saya secara pribadi dan keluarga, dan kepada jamaah semua. Ayo kita senantiasa belajar Al-Quran ini, hari-hari luangkan waktu, belajar membacanya, belajar menghafalkannya, dan juga berusaha untuk mengamalkan isinya. Karena itu adalah pedoman hidup, insya Allah ya kita akan dapatkan juga khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu manusia ini adalah yang ta'allamal Qur'an, kata Rasulullah, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Baik cara membacanya, menghafalkannya, dan juga untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat Al-Qur'an, yang menjadi sahabat nanti pada hari kiamat, yang mendampingi kita sampai mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.